Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum di SMKTI An-Najiyah. Kurikulum atau struktur mata pelajaran di SMKTI An-Najiyah ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada mata pelajaran muatan nasional, ada mata pelajaran muatan kewilayahan, ada juga mata pelajaran untuk kompetensi keahlian. Yang pertama untuk muatan nasional, ini mata pelajaran yang berlaku secara nasional, baik itu di SMA, di aliyah ataupun di SMK, jadi semuanya sama. Kalau di SMK ini ada misalnya pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk muatan kewilayahan ini adalah mata pelajaran yang tergantung dari wilayah daerah atau lingkungan tempat sekolah tersebut. Kalau di SMKTI ada seni budaya, ada penjaskes, ada bahasa Jawa, kitab Fathul Qorib, dan juga tahasus. Sedangkan untuk muatan keminatan atau peminatan kejuruan ya, di SMKTI ini tergantung dari jurusan masing-masing. Tapi perlu diketahui bahwa peminatan kejuruan ini dibagi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama dasar bidang keahlian, yang kedua program keahlian, berikutnya adalah kompetensi keahlian. Jurusan kita yaitu rekayasa perangkat lunak dan juga multimedia, itu program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika. Sedangkan dasar bidang keahlian untuk jurusan kita yaitu ikut teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ketiga kelompok tersebut itu ada mapelnya masing-masing. Yang pertama adalah bidang keahlian ya. Ini mata pelajarannya meliputi ada seni simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, dan juga ada kimia. Berikutnya yang program keahlian meliputi sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar, ada pemrograman dasar, ada dasar desain grafis, dan juga ada desain web statis. Antara jurusan rekayasa perangkat lunak dan juga multimedia itu mapelnya sama, bidang keahlian dan juga dasar program keahliannya. Sedangkan yang membedakan adalah mata pelajaran untuk kompetensi keahlian, yaitu misalnya kalau di multimedia nanti lebih didalami bidang multimedianya yang meliputi desain grafis percetakan, desain media interaktif, animasi 2D dan 3D, teknik pengolahan audio dan video, dan juga produk kreatif dan kewirausahaan. Sedangkan yang jurusan multimedia nanti ada mapel pemodelan perangkat lunak. Maksud saya yang jurusan rekayasa perangkat lunak nanti ada mata pelajaran pemodelan perangkat lunak, ada basis data, pemrograman berorientasi objek, pemrograman web dan perangkat bergerak, dan juga produk kreatif dan kewirausahaan. Berikutnya adalah setiap tengah semester dan akhir semester akan dilakukan penilaian, yaitu meliputi
ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Baik, untuk kenaikan kelas ya ada beberapa persyaratan agar siswa bisa naik kelas. Secara umum ada dua jenis ya. Yang pertama secara akademis dan secara non akademis. Untuk yang secara akademis tentunya siswa tersebut harus mengikuti seluruh mata pelajaran yang diajarkan di SMKTI. Yang kedua, nilai mata pelajaran harus di atas KKM atau maksimal hanya ada 3 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Berikutnya untuk syarat yang non akademis meliputi nilai kelakuan, nilai kerajinan, nilai kerapian, nilai kehadiran juga, dan jika 2 kali berturut-turut siswa tidak naik kelas, maka sudah tidak boleh untuk mengulang atau siswa tersebut harus pindah sekolah. Berikutnya tentang kelulusan, ada beberapa syarat agar siswa SMKTI bisa lulus sekolah. Tentunya lulus SMK dengan SMA ada sedikit perbedaan. Yang pertama, siswa tersebut harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran di sekolah. Berikutnya, siswa tersebut harus memiliki nilai sikap atau perilaku itu minimal baik. Dan yang terakhir, lulus ujian satuan pendidikan. Ujian di SMK itu ada 3 jenis sebagai syarat kelulusan. Yang pertama adalah ujian semester yang akan dilaksanakan setiap akhir semester. Yang kedua ada uji kompetensi keahlian, ini yang akan dilaksanakan di kelas 3. Berikutnya adalah ujian sekolah berstandar nasional. Saya kira cukup untuk pemaparan materi tentang kurikulum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.